Alhamdulillah banget, gue ketemu nih sama bisnis arang briket. Di bisnis briket ini mungkin kayak penyempurnaan dari bisnis gue sebelumnya gitu loh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Jenny di podcast Mind Talks. Karena setiap pikiran punya cerita. Oke, di episode sebelumnya kita udah bahas-bahas tentang seputar overthinking, kemudian berpikiran berlebih-lebih. Dan episode kali ini aku mau bahas yang fresh aja, yang ringan-ringan aja buat kita-kita nih para mahasiswa, atau yang bukan mahasiswa juga boleh banget sih, yang mau bangun bisnis. Cocok banget buat kamu dengerin dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Dan aku sekarang gak sendirian, kita kedatangan tamu. Beliau adalah mahasiswa ISIP Jakarta, jurusan Humas. Ada yang tahu siapa? Beliau adalah Muhammad Sultan Abdillah aka Sultan. Halo Jenny. Halo Sultan, makasih ya sudah bergabung. Makasih juga Jen, gue jadi merasa terhormat banget nih diundang ke podcast. Iya. Iya. Oke deh. Sebelum kita cerita nih ya, boleh deh ceritain dulu gak sih sedikit tentang lu, siapa tahu pendengaran yang belum familiar sama lu, biar pada tahu. Oke teman-teman, sebelumnya kenalin, gue Muhammad Sultan Abdillah, mahasiswa ISIP Jakarta, Prodi Humas, semester 4. Kesibukan gue sekarang kuliah nyambil bisnis nih, gitu. Oke. Ini bisnis pertama lo? Ini sebenarnya bisnis ketiga gue, Jen. Nah, sebelumnya tuh gue pernah nyoba bisnis pertama dan kedua. Nah, bisnis yang pertama itu gue tuh berkecimpung di bisnis kuliner. Nah, gue waktu itu jualan bakpao di kuliner ini. Yang kedua, gue di dunia thrifting tuh. Jadi gue jualan baju-baju jersey sama baju-baju ya thrift-thrift gitu. Cuman kayaknya belum rezeki kali ya di situ. Jadinya gue coba cari-cari bisnis lain. Namanya anak-anak muda kan, rasa penasarannya tinggi tuh. Akhirnya gue coba, karena kuliah itu gabut kan di rumah juga, gue searching di internet, di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Kayak apa sih bisnis untuk anak muda nih yang emang menjanjikan gitu, yang bisa berpenghasilan kan, lebih untuk ngebantu orang tua, kayak ngebantu bayar UKT. Nah, betul. Alhamdulillah banget gue ketemu nih sama bisnis arang briket. Arang briket? Ya, arang briket dari batok kelapa. Itu apa sih? Ya aku sampai lupa nanya nih aku. Ini apa Gak sih? apa-apa. Iya, arang briket tuh apa sih sebenarnya? Oke nih, gue jelasin ya. Iya, boleh. Arang briket ini tuh kayak penyempurnaan dari arang batok kelapa. Nah, yang tadinya arang itu kita tahu banyak asapnya. Kalau arang briket itu minim asap, Jen. Itu beneran apa ya? Lu nggak expect banget kan? Pasti anak-anak muda jarang banget tahu tentang arang briket. Makanya sekarang coba gue kasih tahu nih ke teman-teman. Nah, arang briket ini itu minim asap, terus tahan lama. Lu kalau bakar-bakar nih sama keluarga atau sama teman-teman, pasti kan bau banget ya. Asapnya itu kan banyak banget. Nah, kalau arang briket itu minim banget. Terus juga arang briket ini tuh tahan lama 4-5 jam. Nah, itu banyak banget bedanya sama arang batok biasa. Ini punya value dibanding arang batok biasa, Jen. Begitu. Taruh aja ya. Oke, sekarang ceritain dikit dong, Ton. Awal mulanya nih kalau bisa dapat bisnis briket kayak gini sih? Jadi awal mulanya itu ya kembali lagi, gue kan anak muda ya. Penasaran banget sama dunia bisnis. Kan gue kan udah gagal nih di bisnis pertama dan kedua. Di bisnis briket ini mungkin kayak penyempurnaan dari bisnis gue sebelumnya gitu loh. Jadi ya gue coba terjun langsung. Gue beranikan diri, gue pede, gue tahan rasa malu gue ketemu pengusaha-pengusaha yang emang udah punya brand kan, udah punya PT, walaupun gue anak ingusan lah ya bahasanya ya. Jadi gue cuek aja, gue dateng walaupun emang pada akhirnya gue minta saran dan mereka pada bilang, mereka tuh sebenarnya sedikit bikin hati gue tuh sakit, Jen. Ngeremehin gue walaupun karena gue anak kuliah kali ya. Jadi dibilang kayak gini, lu tuh gak bisa bro, lu tuh masih anak kuliah, modal lu tuh gak besar, sedangkan briket itu tuh harus punya modal besar, lu beli mesin, lu buka PT, lu ekspor gimana nanti gitu kan. Karena kan butuh ekspor juga kan, ini kan produk ekspor nih. Nah, cuman kata-kata mereka itu gak bakal bikin gue down. Gue punya semangat yang besar nih buat briket ini. Gue punya tekad lah pokoknya, mau orang ngomong apapun gue cuek pokoknya. Gak peduli gitu. Berarti langkah awal, langkah nyata lu untuk terjun ke dunia bisnis itu apa, Tan? Langkah awal gue ya yang pertama, yang tadi gue bilang, gue harus pede, semangat untuk terjun ke dunia bisnis kan. Ya walaupun background keluarga gue ini bukan pebisnis loh, Jen.
bapak gue kan dosen ya, ngajar kan, dosen ekonomi. Nah itu pas banget tuh gue sambil konsul-konsul dikit sama bokap tentang bisnis ya. Gue berani aja modal nekat gitu loh untuk bisnis ini. Ya karena gue percaya proses, gak bakal mengecewakan hasil gitu loh nanti. Yang penting tekad gue harus semangat. Iya, tadi kan lu kayak mention tuh bisa ikut kelas bisnis atau lu otodidak, riset sendiri. Kan kalau misalkan tadi kan lu bilang udah mention udah ketemu yang expert gitu ya. Lu sendiri gimana nih? Kalau gue sendiri itu, gue tuh lebih kayak belajar otodidak sih Jen. Tapi sembaring gue tuh berdiskusi lah, ketemu sama pengusaha-pengusaha gitu. Karena kan gue dibilangnya mahasiswa kan ya gak punya modal lah ya untuk kelas. Kalau lu tahu Jen, kelas gimana? Untuk bisnis itu mahal banget. Itu sekitar 1 juta ke atas. Gua duit jajan aja sehari 30.000. Gimana gua masuk kelas bisnis kan? Makanya lu buka bisnis kan? Nah makanya supaya nanti gua ada penghasilan. Nah dari situ otodidak pun bisa untuk temen-temen nih. Kalau misalkan kalian ragu kan, jangan pernah ragu untuk nyoba gitu. Gua pun awalnya juga iseng-iseng nyoba. Cuman alhamdulillah jadi terwujud nih. Gue buka produk bisnis, produk briket, arang briket ini karena modal gue yang emang modal sedikit, minim modal. Yang penting kalian tuh berani, terus pede aja gitu. Nah, udah berapa lama sih Tan lo buka bisnis briket arang ini? Kayak omongan gue tinggi banget ya tadi ya. Padahal gue baru bulan keempat ini. Iya. Ya, gimana? Ini gue bulan keempat jalanin usaha briket. Tapi alhamdulillah penghasilan ada yang masuk. Soalnya kan arang briket ini tuh beda sama arang biasa. Arang batok biasa kan dicarinya itu kayak momentum-momentum lebaran haji tuh, lebaran haji. Terus apa lagi ya? Apa sih tahun baru ya? Tahun baru. Momentum tahun baru. Cuman kalau arang briket itu tanpa momentum itu juga dicari sama restoran-restoran Jen. Karena kan kebutuhannya untuk grill kan. Kayak Korean barbecue. Apa ya lupa gitu Suka grill gitu ya? Nah gitu-gitu. Iya. Pokoknya ini dibutuhin juga selain di momentum-momentum itu. Oke, sih. Kalau pengiriman lo sendiri nih Tan, udah berapa kilo per harinya lo bisa ngasilin briket arang ini? Untuk perharinya, enggak, kita hitung seminggu aja kali ya. Iya. Seminggu itu gue bisa nyuplai briket ini ya, karena gue nih diwajirin aja kali ya, karena gue juga masih perintis kan. Seminggu itu paling 50 kilo Jen. 50 kilo. 50 kilo, gue ngirim jauh banget itu. Mana tuh pengiriman paling jauh? Planet lain. Sumpah. Mana? Mars. Bukan Jen, pasti lo tahu. Mana? Bekasi. Aduh itu jauh banget emang sih. Iya jauh banget kan. Cikarang. Gue ke restoran. Okay. Nah jadi tapi sebelum 50 kilo ini, pas Idul Adha waktu itu kan, berapa minggu lalu sih? 2 minggu lalu ya? Iya 2 minggu lalu. Itu tuh gue sempet ada tawaran dari PT di Tangerang. Iya. Itu PT Tangerang tuh. Logistik kargo. Itu mereka minta gue untuk nyuplai ini briket. Iya. 25 ton. Wah, gila Sultan. Cuman gue tolak. Padahal kenapa? 25 ton sih. Yang bener aja. Tapi lu kelihatan gila terus. Iya, ya karena kembali lagi kan, gue mikir gue itu kan masih kuliah. Iya. Gue masih kuliah. Dan juga gue bisnis, gue nggak bisa nih kayak make waktu kuliah gue buat bisnis. Gue terus balance antara dua ini, antara bisnis dan kuliah. Gue nggak bisa ninggalin salah satunya. Nah, dengan cara gue tuh skala prioritas, Jen. Jadi untuk gue fokus di dua ini, gue harus ninggalin kebiasaan gue selama sebelum gue bisnis. Gue nongkrong, gue healing, gue naik gunung. Itu kegiatan yang bisa dibilang apa ya? Kayak nggak ada tujuan gitu kan, kayak buang-buang uang. Nah, mau nggak mau, gue tuh harus pilih antara 3 ini. Jadi gue nge-cut off yang healing gue ini, jalan-jalan yang hobi gue naik gunung. Jadi gue cut off, gue fokus di 2 ini. 2 ini, yaitu perkuliahan sama bisnis lo ini. Tapi ada cerita lucu Jen. Apalagi tuh, ya ampun. Jadi, lu tau kan gue jomblo? Tau kan gue jomblo? Iya, jomblo. Nah, gue jomblo itu karena yang pertama gini, gue itu kan gue jomblo bukan karena gue gak ganteng Jen. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, nah karena ini juga masuk ke skala prioritas gue nih, masalah manusia perempuan. Jadi kalau misalkan gue punya pacar, nah gue punya pacar, terus gue fokus bisnis, itu nggak bisa karena modal gue kepake buat jajanin pacar gue. Gitu. makanya gue mending pilih jomblo aja. Nah itulah berat jadi
perintis pengusaha gitu ya. Oh gitu. Kita Jadi menjadi pengusaha itu berat banget, Jen. perempuan tuh ngabisin uang lu gitu. Gimana sih? Ya, ini mungkin gue bikin emosi cewek-cewek ya di Indonesia kali ya mungkin, tapi nggak juga sih, cuman guanya aja. Ini kan dalam diri gua, skala prioritas gua tuh begitu. Jadi bukannya gua nggak mau punya pacar, gua normal, tapi gua punya prioritas sendiri. Dimana gua harus fokus bisnis, begitu. Wah, menurut gue ya, lu tuh udah bisa banget buka lapangan kerja. Tadi lu sempat mention ya, lu sempat mention kalau karyawan lu itu ada 2. 2 nambah 1, jadi 3. 3 karyawan lu. Walaupun cuma 3, cuma Nih ya, 2. penonton kalian yang lagi nyari lowongan kerja, kalian bisa banget deh kontak aja nih Sultan. Ini salah satu pembisnis yang lagi buka lapangan kerja. Nanti kita taruh ya di kolom deskripsi ya. Biar mau nggak diterima nggak, Ton? Iyalah. Terima. Biar kedepannya kan jadi lebih maju lagi. Ya gue jadi punya banyak SDM kan. Betul, jadi gue bisa memaksimalkan bisnis gue ini, Jen, gitu. Oke deh. Oke, berarti setelah perjalanan lu yang 4 bulan ini, gimana? Enakan bisnis atau kerja? Kerja. Kalau dari pribadi gue, dan dari saran dari bokap gue, kalau misalkan nanti setelah lulus dari kuliah gue di ISIP kayaknya gue bakalan lanjut bisnis deh, Jen. Karena bokap gue itu kan dosen ekonomi ya. Nah dia tuh selalu bilang kayak gini, Sultan gitu, kalau kamu pengen sukses, kamu tuh jadi pengusaha. Karena pengusaha adalah orang yang gajinya tuh nggak bisa ditebak. Nah jadi bisa aja nih, misalkan kalau pegawai swasta itu kan bisa gaji kan ditentukan oleh bos kan, kayak 5 juta per bulan UMR. Nah kalau pengusaha, lu bisa aja jackpot gitu loh, kayak tiba-tiba penghasilan lu sebulan yang tadinya cuma 15 juta per bulan masuk kantong tapi jadi 100 juta. Kita belum spill omset nih, boleh nggak? Aduh. Spill omset dikit nih, boleh coba. Boleh. Berapa nih kira-kira per bulan deh, biar enak ngitungnya. Ya karena gue masih merintis juga, itu ya di range 5-10 juta sih. Masuk kantong. Lu baru 4 bulan loh. Itu masih dikit tapi. Lu baru 4 bulan, Ton. Iya, cuman ya yang tadi gue bilang, Briket itu gak perlu nunggu momentum. Ini tuh banyak banget yang minat, Jen. Orang restoran, terus juga ya orang ekspor, ini kan main di ekspor juga. Jadi ya itu, banyak yang minat juga. Nah kalau misalkan gue terima yang 25 ton itu, yang gue bilang itu selangkah gue maju sukses. Betul. Kalau coba lu pikirin deh, 25 ton seminggu. 25 ton itu kan gue jual briket ini 23.000 kan per kilo. Iya. Misal 25 ton berarti gue seminggu 530 juta. Masuk kantong gue. Gila banget kan, gimana gak menjanjikan ya. Nih bisnis buat anak muda. Betul. Ya kan? Betul. Makanya gue pilih ini. Tapi ya proses sih, pada ujungnya juga proses. Gue harus pelan-pelan, sabar, dan percaya proses di situ. Berarti menurut lo ini kampus ISIP itu termasuk yang berharga ya? Banget. Iya kan? Iya. Karena lo tadi gue tanya lo mau milih bisnis atau kuliah, tapi lo gak bisa milih dua-duanya karena dua-duanya sejalan kan? Iya betul. Emang apa sih sumbangsi kampus kita ini ya? Kan gue sesama mahasiswa ISIP nih, lo juga ISIP, gue ISIP. Apa sih sumbangsi ISIP-nya buat kehidupan pribadi lo dan pasti ke bisnis lo ini? Oke, jadi gue ini kan mahasiswa humas kan, di ISIP nih. Nah, gue tuh ada mata kuliah di mana itu tuh matkul tuh ngajarin gue bikin content creator. Gimana cara kita tuh bikin konten. Terus juga kalau di humas tuh ada mata kuliahnya juga tentang kita manajemen krisis perusahaan, terus juga manajemen perusahaan. Apalagi matkul yang paling gue suka nih podcast. Gue berharap banget kalau gue jadi pengusaha nih ya, gue datang ke podcast kan, dan gue udah banyak belajar dari sini. Nih podcast banyak banget kasih pelajaran buat gue. Keren, emang nih. Pokoknya gue suka, gue harus kuliah, gak boleh putus karena banyak ilmu banget yang harus gue tempuh di sini untuk setuju. Nanti setelah gue lulus, mungkin gue masih udah banyak persiapan kan. Gitu Jen. Kita udah ngobrol banyak banget. Terakhir deh, penasaran. Ada nggak sih tips and trick aja deh, aja buat para mahasiswa atau yang bukan mahasiswa yang mau buat bisnis baru. Ada nggak tips and trick dari lu sebagai pemula bisnis? Oke Jen, tips and trick gue nih, dan saran gue juga untuk kalian anak muda, itu kalian itu kan masih berjiwa semangat banget nih, masih muda kan, masih membara-bara nih. Jadi kalian jangan pernah kenal kata capek, dan kalian itu effortnya harus lebih dari effort orang biasa. Orang biasa itu kan yang tadinya malamnya tidur, tapi kita kerja supaya
ya itu kita bisa sukses kan. Ya. Nah itulah orang sukses itu, orang kaya itu yang effortnya tuh lebih dari orang biasa. Ya. Itu Jen. Terus juga kalian tuh harus harus mau capek, terus harus mau waktu istirahatnya kepake, waktu muda-mudanya, waktu masa muda kayak nongkrong, terus jalan-jalan itu kebuang untuk fokus di bisnis kan. Ya harus rela itu. Itulah perjuangannya di situ, ninggalin masa-masa muda. Oke deh, Sultan makasih banyak ya. Jenny, udah banyak banget nih kita terima insight dari Sultan. Makasih banyak sudah meluangkan waktu lah di tengah kesibukan mengurus bisnis, di luar juga kita mau UAS ya, UAS ya ampun. Makasih banyak. Wah, keren banget ya. Udah banyak banget nih insight yang kita dapetin setelah ngobrol-ngobrol bareng Sultan. Aku berharap semoga kalian para mahasiswa ISIP ataupun yang di luar ISIP atau yang mau membangun bisnis, merintis dari awal agar menjadi pelajaran bisa bekal. Aku harap jadi bahan buat kamu yakin untuk lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya. Yang pasti itu jangan pernah minder. Sekecil apapun usaha kamu, kalau namanya ditekunin pasti bakalan berdampak besar. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Buat kamu yang belum follow akun Mind Talks kita, boleh ya. Aku punya YouTube dan Instagram di @mindtalks. Jangan lupa di follow, dan kalau kamu suka boleh banget dibantu di like-nya. Kalau kamu ada saran, pengen ngundang siapa lagi nih, siapa tahu bisa kita kabulin, feel free kamu DM aja akun Instagram kita. Siapa tahu kita bisa mendatangkan narasumber yang kamu pengen. Oke deh, segitu aja kali ya podcast kita kali ini. Sultan, nanti kalau aku ngomong Mind Talks, aku ngomong setiap pikiran, kita jawab punya cerita bareng-bareng ya. Punya cerita bareng-bareng. Oke. Aman Jen. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Mind Talks, karena setiap pikiran punya cerita.